semuanya, selamat datang di acara Ngulik Hukum. Saya Halda Livia Zahra selaku MC yang akan memandu acara Ngulik Hukum pada kali ini. Sebelum memulai acara ini, saya akan menjelaskan singkat mengenai acara ini. Ngulik Hukum merupakan acara diskusi mengenai hukum, di mana kami akan berdiskusi mengenai suatu tema hukum yang tentunya menarik untuk dibahas. Pada sesi kali ini, kita mengambil suatu tema dari mata kuliah Hukum Tata Negara, yaitu dengan topik bahasan mengenai otoritarianisme dalam konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia. Dengan judul diskusi, apakah Indonesia pernah menganut sistem pemerintahan yang otoriter? Kali ini, kami juga tidak sendiri karena kami ditemani oleh narasumber untuk sesi ini, yaitu Umar Fajar. Silakan untuk Saudara Umar untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semua, perkenalkan. Nama saya Umar Fajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi narasumber di acara Ngulik Hukum. Halo, Saudara Umar. Selamat datang ya di acara Ngulik Hukum. Semoga kita semua dapat berdiskusi dengan baik kali ini dan menghasilkan suatu pemahaman yang lebih baik mengenai topik yang akan kita bahas kali ini. Ya, terima kasih juga kepada MC dan diskusi yang sudah hadir dalam acara Ngulik Hukum kali ini ya. Semoga informasi yang saya berikan akan membantu saudara-saudara sekalian dalam memahami topik kali ini ya. Baik, akan saya lanjutkan ya pada sesi yang selanjutnya, yaitu sesi pemaparan materi. Silakan kepada Saudara Umar untuk memaparkan materi mengenai topik bahasan kali ini. Baik, terima kasih Saudara Halda. Sebelumnya, sebelum saya memaparkan materi hari ini, saya mau bertanya dulu nih kepada audiens, apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dari otoritarianisme atau otoriter itu? Saya izin menjawab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Limbong Reynaldi Daniel Hotmatua. Kalau menurut saya, otoritarianisme itu bentuk pemerintahan yang cirinya ada dalam penekanan kekuasaan pada negara atau pribadi tertentu sebagai pemerintah tanpa melihat derajat kebebasan individu. Wah, benar sekali Saudara Limbong. Terima kasih atas jawabannya. Nah, apakah ada yang ingin jawab lagi? Saya izin menjawab juga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diandra Putri Ramadhani. Menurut saya, otoritarianisme ini sebuah sistem di mana penguasa memiliki kekuasaan yang luas dan besar sehingga seringkali gagal mengakui derajat kebebasan individu dari rakyat atau golongan yang lebih rendah. Ya, betul sekali Saudara Diandra jawabannya. Jadi dapat disimpulkan ya, dari jawaban-jawaban saudara semua, bahwa otoritarianisme merupakan sebuah sistem yang bertentangan dengan nilai konstitusionalisme. Karena otoritarianisme merupakan sebuah sistem yang bertentangan dengan nilai konstitusionalisme karena otoritarianisme melakukan pemusatan dan pelimpahan kekuasaan pada pemerintah. Sedangkan konstitusionalisme bertujuan untuk membatasi terjadinya pemusatan dan kekuasaan pada pemerintah tersebut. Oleh karena itu, nilai-nilai otoritarianisme tidak sesuai bila diterapkan di Indonesia yang telah menggunakan sistem pemisahan kekuasaan. Tetapi dalam sejarahnya, pernah terjadi masa-masa pemerintahan Indonesia yang menggunakan sistem otoritarianisme yang akan kita bahas kali ini. Sebelumnya, saya akan memaparkan materi secara singkat mengenai topik bahasan kali ini, yaitu otoritarianisme dan konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia. Setelah pemaparan materi, kita akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan sesi tanya-jawab. Oke. Kita mulai dulu dari definisi konstitusi. Konstitusi merupakan prinsip dasar yang mengatur tata hukum di negara yang bersangkutan. Di Indonesia sendiri seringkali disangkut pautkan dengan adanya Undang-Undang Dasar. Walaupun sebenarnya konstitusi di Indonesia bukan hanya Undang-Undang Dasar 1945. Adanya penyerahan kekuasaan antara Soekarno dan Soeharto rupanya menciptakan konstitusi negara yang otoriter. Hal tersebut telah dibuktikan dari masa kepemimpinan Soekarno yang memiliki beberapa masalah dan masa kepemerintahan Soeharto yang menimbulkan demonstrasi mengenai hak asasi manusia. Otoritarianisme menimbulkan akibat-akibat yang mempengaruhi konstitusi dan ketatanegaraan di Indonesia, bahkan menimbulkan akibat juga kepada masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, pada masa-masa tertentu, terciptalah sebuah struktur atau bentuk dasar dalam pemerintahan, yaitu pada masa transisi kepemimpinan Soekarno kepada Soeharto. Struktur ini yang biasa disebut dengan otoritarianisme, yaitu sebuah struktur di mana terdapat penekanan kekuasaan dalam negara
tanpa memperhatikan kebebasan individu atau masyarakatnya. Dalam sejarah konstitusi dan ketatanegaraan, sejak kemerdekaannya terdapat dua masa yang dikenal di Indonesia di mana penyelenggaraan pemerintahan dilangsungkan dengan sistem otoritarianisme atau secara otoriter. Dalam kedua masa ini, Presiden sebagai lembaga eksekutif memiliki kekuasaan yang sangat luas. Bahkan dapat disebut memiliki kekuasaan yang paling luas ketimbang badan legislatif dan yudikatif. Masa pemerintahan tersebut dikenal dengan nama masa Orde Lama, yakni pada masa Soekarno menjabat sebagai Presiden dan masa Orde Baru pada saat Soeharto menjabat sebagai Presiden. Sekian pemaparan materi secara singkat dari saya. Untuk materi lebih detail, kita akan bahas melalui sesi diskusi. Terima kasih saudara-saudara sekalian, saya kembalikan kepada saudara Haldo. Baik, terima kasih atas pemaparannya Saudara Umar yang sudah sangat baik dengan penjelasannya yang sangat padat dan jelas. Untuk selanjutnya, akan dibuka sesi diskusi yang akan dipandu oleh saya sendiri selaku MC. Sesi diskusi akan dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Jadi, silakan kepada audiens yang ingin bertanya boleh langsung on mic dan bertanya. Saya izin bertanya, Saudara Umar. Mengapa Indonesia bisa terjebak dalam pemerintahan yang otoriter ya? Oke, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya ya. Oke, saya akan menjawab pertanyaannya. Sebenarnya terdapat dua pendapat tentang bagaimana pemerintahan yang otoriter ini dapat terjadi. Yang pertama, pemerintahan yang otoriter terjadi murni karena keotoriteran pemerintahan atau administrasi pemerintahan itu sendiri. Lalu, yang kedua, pemerintahan yang otoriter terjadi karena konstitusi yang ada memungkinkan terjadinya pemerintahan yang otoriter. Jadi bagaimana? Apakah sudah terjawab pertanyaannya, Saudara Diandra? Terima kasih atas jawabannya, Saudara Umar. Tapi saya masih bingung dengan penyebab terjadinya keotoriteran pemerintahan Indonesia yang tadi sudah dipaparkan. Apakah boleh dijelaskan lebih konkret lagi mengenai pemerintah yang otoriter dan konstitusi yang memungkinkan keotoriteran tersebut, Saudara Umar? Terima kasih. Oke, sekarang saya akan menjelaskan dengan lebih komprehensif lagi. Saya akan mulai terlebih dahulu dengan penjelasan mengenai keotoriteran pemerintahan itu sendiri. Menurut seorang filsuf Inggris, Lord Acton, dia bilang bahwa power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kekuatan cenderung merusak, kekuatan yang mutlak merusak secara mutlak. Sederhananya seperti ini. Orang yang punya kekuatan atau kekuasaan, maka akan cenderung rusak. Jadi, semakin tinggi posisi seseorang, maka akan semakin mudah dan semakin banyak godaannya untuk jadi rusak. Untuk jadi korupsi, untuk menyalahgunakan kekuasaannya, atau tidak terpuji lainnya. Dan ketika si pemegang kekuasaan ini tidak memiliki tandingan, maka dia sudah pasti akan menjadi rusak. Dan itulah yang terjadi sejarah negara kita. Kemudian, mengenai konstitusi itu sendiri, yang membuat terjadinya rezim yang otoriter. Menurut alasan ini, sebuah pemerintahan yang dilangsungkan dengan sistem otoritarianisme dapat terjadi tanpa melanggar konstitusi, karena konstitusi tidak memadai untuk melangsungkan konstitusionalisme. Jadi yang salah bukan pemerintahannya, karena dia tidak melanggar konstitusi, tapi konstitusi itu sendirilah yang belum sempurna dan memiliki banyak kelonggaran. Seringkali terdapat pasal-pasal yang ambigu dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memungkinkannya terjadi salah pengertian. Contoh konkretnya terdapat pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang hanya mengemukakan bahwa presiden dan wakilnya dapat dipilih kembali setelah menjabat tanpa memberikan keterangan secara spesifik berapa kali presiden dan wakilnya dapat dipilih kembali. Pasal ini tidak mengatur ketentuan yang ada secara jelas sehingga disalahartikan, dan Soeharto pun dapat mengikuti pemilihan presiden berkali-kali. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya, sudah sangat menjawab kekeliruan saya. Dapat saya simpulkan ada dua pendapat mengapa masa pemerintahan yang otoriter tersebut dapat terjadi, yaitu murni karena pemerintah yang otoriter atau administrasi pemerintahan memang otoriter, dan karena konstitusi yang memungkinkan terjadinya pemerintahan yang otoriter. Apakah benar, Saudara Umar? Iya, betul sekali, Saudara Diandra, sudah tepat. Terima kasih banyak, Saudara Umar. Terima kasih kepada Saudara Diandra sudah bertanya dan kepada Saudara Umar yang sudah menjawab pertanyaannya dengan sangat baik.
Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya juga kepada Saudara Umar, seperti yang sudah disebutkan tadi, otoritarianisme dalam kaitannya dengan negara bermakna sebagai pemusatan kekuasaan kepada penguasa atau pemerintah yang tidak bertanggung jawab kepada rakyat. Apakah dapat dijelaskan bagaimana maksudnya pemerintah yang tidak bertanggung jawab kepada rakyat tersebut, serta praktiknya seperti apa pada masa Orde Lama dan Orde Baru? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Limbong. Saya akan menjawab. Jadi, maksud dari pemerintah yang tidak bertanggung jawab itu dapat bermakna banyak hal, seperti tidak mengindahkan hak-hak rakyat, melaksanakan pemerintahan yang tidak transparan, mengabaikan nilai-nilai demokrasi, dan sebagainya. Untuk praktiknya dapat ditemukan pada masa Orde Lama, saat pemerintahan Soekarno, dan Orde Baru yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soeharto. Saya mengambil contoh pada masa Orde Lama, yaitu pada saat Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 1960 atas penolakan anggaran belanja yang diusulkan olehnya. Tindakan tersebut melanggar nilai-nilai demokrasi, khususnya terhadap nilai pemisahan kekuasaan, untuk menghindari terjadinya otoritarianisme. Pada hakikatnya, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki kedudukan yang sama dalam tata pemerintahan, sehingga satu lembaga tidak dapat membubarkan lembaga yang lainnya. Sebenarnya perihal masalah ini sudah didokumentasikan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi yang terdokumentasi pada masanya yang menjelaskan bahwa kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat dan tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Sehingga Soekarno tidak hanya melanggar nilai demokrasi, tetapi juga melanggar konstitusi Indonesia sendiri. Terdapat beberapa penyebab atas mampunya Soekarno melakukan tindakan-tindakan otoriter, seperti membubarkan konstituante, menerima penetapan MPR sebagai presiden seumur hidup, membubarkan DPR, dan lain-lain. Salah satunya adalah karena Soekarno memiliki dukungan dari militer. Penyebab tersebut termasuk alasan mengapa pemerintahan yang otoriter dapat terjadi akibat murni karena pemerintahan atau administrasi pemerintahan yang otoriter. Bagaimana, Saudara Limbong? Apakah sudah terjawab? Baik, Saudara Umar, saya dapat simpulkan bahwa pemerintah yang tidak bertanggung jawab itu artinya pemerintah yang tidak melaksanakan pemerintahan yang baik seperti sebagaimana mestinya dan cenderung mementingkan kepentingan sendiri yang tidak mengindahkan kepentingan rakyatnya. Untuk praktiknya sendiri dapat ditemukan pada masa pemerintahan Soekarno dalam masa Orde Lama dan pada masa pemerintahan Soeharto pada masa Orde Baru. Apakah sudah benar, Saudara Umar? Ya, sudah betul sekali, Saudara Limbong. Terima kasih Saudara Umar sudah sangat menjawab. Baik, karena seluruh audiens sudah bertanya, saya cukupkan sesi diskusi dengan tanya jawab ini. Terima kasih kepada audiens yang sudah bertanya dan kepada Saudara Umar yang sudah menjawab pertanyaannya dengan sangat baik dan rinci. Sebelum lanjut ke sesi yang terakhir, yaitu closing statement dan penutupan, saya akan menyimpulkan hasil diskusi tadi. Jadi, dalam sejarah Indonesia, pernah terjadi masa-masa pemerintahan yang otoriter, yaitu pemerintahan yang bertentangan dengan demokrasi, di mana kekuasaan dipusatkan kepada penguasa yang tidak bertanggung jawab kepada rakyat. Masa tersebut dikenal dengan Orde Lama dan Orde Baru, di mana presiden sebagai lembaga eksekutif memiliki kekuasaan yang sangat luas. Adapun terdapat dua pendapat mengapa masa pemerintahan yang otoriter tersebut dapat terjadi, yaitu murni karena pemerintah yang otoriter atau administrasi pemerintahan yang memang otoriter, dan karena konstitusi memungkinkan terjadinya pemerintahan yang otoriter. Sekian yang saya dapat simpulkan. Selanjutnya untuk Saudara Umar, silakan untuk memberikan closing statement-nya. Terima kasih, Saudara Halda, atas kesimpulannya. Saya izin menambahkan dari kesimpulannya ya. Konstitusi adalah hukum yang muat prinsip dasar dan mengatur susunan suatu badan atau organisasi yang tujuan utamanya adalah untuk menerapkan konstitusionalisme, yaitu adalah suatu situasi di mana masyarakat merasa aman karena wewenang pemerintah dibatasi untuk mencegah kesewenang-wenangan pemerintahan terhadap rakyatnya. Berkaitan dengan konstitusi, ketatanegaraan adalah susunan negara atau organisasi yang merupakan negara materi yang diatur dalam konstitusi material. Otoritarianisme dalam kaitannya dengan negara bermakna sebagai pemusatan kekuasaan kepada penguasa atau pemerintah yang tidak bertanggung jawab kepada rakyat, di mana pemerintah lebih mementingkan kepentingannya
dibandingkan kepentingan rakyatnya yang hal tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi. Namun setelah masa Orde Baru runtuh, Indonesia mulai membangun lagi prinsip demokrasi dengan menghilangkan sistem pemerintahan otoriter yang sebelumnya diterapkan oleh Soekarno maupun Soeharto, serta mengamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pada akhirnya Indonesia dapat berubah menjadi negara yang demokrasi hingga saat ini. Dapat dilihat perjuangan Indonesia yang sangat berat demi berubah menjadi negara yang demokrasi melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan 4 kali dengan prosesnya yang cukup rumit dan prosesnya yang dapat dikatakan carut-marut. Lalu, amandemen ini berhasil melahirkan konstitusi yang lebih demokratis. Sekian closing statement dari saya. Semoga informasi dan penjelasan yang tadi saya berikan dapat bermanfaat bagi saudara-saudara. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada audiens yang sudah aktif dalam acara ini dan kepada MC yang sudah memandu acara ini dengan begitu baik. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah perbuatan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas closing statement-nya Saudara Umar yang menjadi penutup dalam acara kali ini. Terima kasih kepada audiens yang sudah berpartisipasi dalam acara kali ini dan kepada Saudara Umar yang sudah menjadi narasumber di acara Ngulik Hukum ini. Saya, Halda Livia Zahra, selaku MC pada hari ini, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.